Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwanto dengan NIM 20143539. Saya selaku moderator dari kelompok genap yang beranggotakan Siti Wulanda Arafah dengan NIM 20143525, Dwi Putri Aulia 20143527, Anissa Maya Permata dengan NIM 20143529, dengan Helvira Jenika Putri dengan NIM 20143531, dengan Flora Antari dengan NIM 20143533, Eka Putri Damayana dengan NIM 20143535, Sela Anggraini dengan NIM 20143537, dengan saya sendiri yaitu Juwanto dengan NIM 20143539, dengan saudari Anissa Syabila dengan NIM 20143541, dengan saudara Ahmad Zanza Mahendra dengan NIM 20143543, saudari Kurnia Agustina dengan NIM 20143545, Wayan Maisha Syari dengan NIM 20143547, saudari Lisa Maulida Hasanah dengan NIM 20143549, saudari Az-Zahra Mawardania dengan NIM 20143551, dengan saudari Putri Septasari dengan NIM 20143553, dengan saudari Bella Atika Astri dengan NIM 20143555, dengan saudari Wanda Oktaria dengan NIM 20143557, Dela Atsagita dengan NIM 20143559, saudara Muharram Aditya dengan NIM 20143561, dengan saudara Torianda dengan NIM 201463. Di sini kami akan memaparkan makalah yang telah kami buat dengan materi pembelajaran berbicara dengan dosen pengampu Ibu Mardiana Sari, Magister M, yang kami hormati. Baiklah, presentasi akan dimulai dari saudari Siti Wulanda Arafah. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Juwanto, dan perkenalkan, nama saya Siti Wulanda Arafah dengan NIM 2020143525 dengan materi A. Pengertian pembelajaran berbicara. Berbicara merupakan salah satu dari 4 aspek keterampilan berbahasa lainnya: buka kurung, menulis, menyimak, dan membaca tutup kurung. Keterampilan berbahasa secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu keterampilan produktif, buka kurung, berbicara dan menulis, tutup kurung, dan keterampilan reseptif, buka kurung, menyimak, dan membaca tutup kurung. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan produktif karena dalam perwujudannya, keterampilan berbicara menghasilkan berbagai gagasan yang dapat digunakan untuk kegiatan berbahasa, buka kurung, berkomunikasi, tutup kurung, yakni dalam bentuk lisan, dan keterampilan menulis sebagai keterampilan produktif dalam bentuk tulis. Berbicara adalah juga bisa dikatakan sebagai proses berpikir dan bernalar. Jadi, pembelajaran berbicara dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dwi Putri Aulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wulan, dan perkenalkan, nama saya Dwi Putri Aulia dengan NIM 2020143527. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Karakteristik pembelajaran berbicara. Berbicara dapat berlangsung jika kegiatan setidak-tidaknya ada 2 orang yang berinteraksi. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, kini kegiatan berbicara dapat berlangsung tanpa harus terjadi kegiatan tatap muka. Misalnya, pembicaraan melalui telepon.
Kegiatan berbicara yang bermakna juga dapat terjadi jika salah satu pembicara memerlukan informasi yang baru atau ingin menyampaikan informasi penting kepada orang lain. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Anissa Maya Permata. Kepada Anissa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Dwi Putri Aulia. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan, saya Anissa Maya Permata dengan NIM 2020143529. Adapun karakteristik yang perlu ada di dalam kegiatan pembelajaran berbicara, yaitu antara lain A. Harusnya ada lawan bicara atau teman berbicara. B. Penguasaan lafal, struktur, dan kosakata ataupun kata-kata yang akan dibicarakan. C. Ada tema atau topik yang akan dibicarakan ataupun permasalahan yang akan dibicarakan. D. Ada informasi yang ingin disampaikan atau sebaliknya ditanyakan. Dan terakhir E. Memperhatikan situasi dan konteks. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Helpira. Kepada Helpira kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Anissa Maya Permata. Perkenalkan, nama saya Helpira Janika Putri, NIM 2020143531. Saya akan membacakan materi tentang C. Kriteria pemilihan bahan pembelajaran berbicara. Pemilihan materi atau penentuan materi pembelajaran berbicara disesuaikan dengan tingkat kelas, peserta didik, situasi dan kondisi, serta kompetensi dasar yang harus dicapai pada setiap tingkat. Contoh materi keterampilan berbicara yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran peserta didik di SD antara lain bercerita, bertelepon, menyampaikan informasi atau pesan yang diperoleh dari berbagai sumber, tanya jawab dengan teman berbalas pantun mendongeng, wawancara dengan narasumber dan pidato. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Flora Antari dan Eka Putri Darmayana. Terima kasih Helvira. Dan perkenalkan, saya Flora Antari dengan NIM 2020143533. Metode pembelajaran berbicara yang baik selalu memenuhi kriteria. Kriteria itu berkaitan dengan tujuan, bahan, pembinaan keterampilan proses, dan pengenalan belajar. Kriteria yang harus dipenuhi oleh metode pembelajaran berbicara antara lain adalah 1. Relevan dengan tujuan pembelajaran. 2. Memudahkan siswa memahami materi pengajar. 3. Dapat mewujudkan pengalaman belajar yang telah dirancang. 4. Merangsang siswa untuk belajar. 5. Mengembangkan siswa untuk belajar. 6. Mengembangkan kreativitas siswa. 7. Tidak menuntut peralatan yang rumit. 8. Mudah dilaksanakan. Dan yang terakhir, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Eka. Terima kasih kepada Flora Antari. Selanjutnya saya Eka Putri Darmayana dengan NIM 2020143535 akan melanjutkan materi selanjutnya. Faktor-faktor penunjang keefektifan berbicara. Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi untuk berekspresi, menyampaikan pikiran dan gagasan. Agar dapat menyampaikan informasi dengan efektif, pembicara sebaiknya betul-betul memahami isi pembicaraannya. Untuk dapat menjadi pembicara yang baik, seorang pembicara harus memberikan kesan bahwa ia menguasai topik yang dibicarakan. Selain itu, pembicara harus berbicara dengan jelas dan tepat. Menurut Meidar dan Mukti, mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pembicara untuk keefektifan, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi ketepatan ucaran, penempatan tekanan, nada, seni, dan durasi yang sesuai, pilihan kata, dan ketepatan sasaran pembicaraan. Faktor non-kebahasaan meliputi sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara dan kesediaan menghargai pendapat orang lain.
Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sela Anggraini. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Cara guru mengajar sangat berpengaruh kepada cara siswa belajar. Bila guru mengajar hanya melalui metode ceramah saja, maka dapat diduga hasil berupa pemahaman materi yang bersifat teoritis. Taraf kesiapan siswa dalam belajar di kelas rendah kadar CBSA-nya mengajar keterampilan berbicara. Hendaknya jangan sampai tenggelam dalam penyakit lama. Penyakit secara rutin, menonton tanpa variasi, Bundi Nuryanta dan kawan-kawan. 1997 10. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Syabila. Baiklah, terima kasih kepada Sela. Perkenalkan, saya Anissa Syabila dengan NIM 2020143541 akan melanjutkan membaca materi yang sudah dibacakan oleh Sela. Penulis menyajikan sejumlah metode pembelajaran berbicara. Setiap metode akan diuraikan sehingga mudah dipahami dan dihayati serta dapat dipraktekkan dalam pembelajaran berbicara di sekolah. Berikut ini adalah beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan, antara lain lihat ucap, deskripsi, menjawab pertanyaan, bertanya, menggali, memberikan, melanjutkan, menceritakan kembali, bercakap, parafrase atau menulis ulang, menerka cerita gambar, bercerita, melaporkan, bermain peran, wawancara, diskusi, bertelpon, ataupun dramatisasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zanza. Kepada Zanza, saya persilakan. Oke, saya Ahmad Zanza Hendra, NIM 2020143543. Saya akan menjelaskan materi media pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara pun dapat menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran tersebut dapat berupa audio visual atau audio visual. Media pembelajaran memposisikan media sebagai suatu alat atau sejenisnya yang dapat dipergunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pesan yang dimaksud adalah materi pembelajaran di mana keberadaan media tersebut dimaksudkan agar pesan dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kurnia Agustina. Baiklah, terima kasih kepada Ahmad Zanza. Saya Kurnia Agustina akan melanjutkan materi selanjutnya. Pemanfaatan sumber belajar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang sengaja dirancang untuk pembelajaran atau by design, dan yang tidak secara khusus dirancang untuk pembelajaran atau by utilization. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Lisa Maulida Hasanah. Baiklah, terima kasih atau saudari Kurnia Agustina. Di sini saya Lisa Maulida Hasanah dengan NIM 2020143549 akan menjelaskan tentang sumber belajar yang sengaja dirancang untuk pembelajaran dan yang tidak secara khusus dirancang untuk pembelajaran. Maksudnya yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya adalah buku pelajaran, modul, program audio, transportasi. Yang kedua, dan yang tidak secara khusus dirancang untuk pembelajaran, atau sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan. Learning resource by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, penjabat pemerintah, tenaga ahli, pemuka agama, olahragawan, kebun binatang, waduk, museum, film, sawah, terminal, surat kabar, siaran televisi, dan masih banyak yang lain. Terima kasih, dan penjabaran selanjutnya akan dibacakan oleh Wayan Meisya.
Kepada Wayan Mesya dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Wayan Meisasari dengan NIM 20201435547. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Lisa Maulidah Hasanah mengenai manfaat pemanfaatan sumber belajar yang sengaja dirancang atau by design dan pemanfaatan sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang atau by utilization. Yaitu yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan atau instruksional, baik dalam lingkup mikro maupun makro, dapat memberi informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat, dan dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Baik, terima kasih kepada Kurnia, Lisa, dan Wayan. Perkenalkan, saya Azahra Mawardania, NIM 20201435551. Di sini saya akan melanjutkan materi. Dalam penilaian hasil digunakan rubrik penilaian untuk mengetahui kompetensi siswa dalam berbicara. Misalnya, menanggapi pembacaan puisi, ada beberapa aspek yang dapat dinilai. Baiklah, terima kasih Zahra. Saya akan melanjutkan dari Zahra. Ada beberapa aspek yang dapat dinilai, yaitu 1. Kelancaran menyampaikan pendapat atau tanggapan, 2. Kejelasan vokal, 3. Ketepatan intonasi, 4. Ketepatan pilihan kata atau diksi, 5. Struktur kalimat atau tuturan, 6. Kontak mata dengan pendengar, 7. Ketepatan mengungkapkan gagasan disertai data tekstual. Baiklah, terima kasih kepada Putri Septasari. Selanjutnya perkenalkan, saya Bella Atika Astri, NIM 2020143555. Saya akan membacakan materi mengenai kriteria penilaian pembelajaran berbicara. Ada dua jenis penilaian yang digunakan dalam pembelajaran berbicara, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung untuk menilai sikap siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Penilaian hasil dilakukan berdasarkan untuk kerja yang dilakukan siswa ketika menyajikan kompetensi berbicara yang dituntut kurikulum atau mempresentasikan secara individual ataupun kelompok. Baiklah, itu saja materi yang saya jelaskan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Wanda Oktaria. Kepada Wanda, Bella persilakan. Baik, terima kasih Bella Atika. Perkenalkan, nama saya Wanda Oktaria, NIM 2020143557. Dalam penilaian proses digunakan lembar penilaian sikap efektif yang dapat terdiri atas aspek 1. Kedisiplinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan tata tertib dan sebagainya. Yang kedua yaitu minat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah atau keinginan. Yang ketiga, kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, yaitu keaktifan. Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan untuk menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dela Sagita. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan belajar yang dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar.
Berdasarkan asal-usulnya, sumber belajar terbagi menjadi dua, yakni satu sumber belajar yang dirancang, yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Contohnya adalah buku pelajaran, modul, program audio, transparansi. Dua, sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, pejabat pemerintah, tenaga ahli, pemuka agama, olahragawan, kebun binatang, waduk, museum, film, sawah, terminal, surat kabar, siaran televisi, dan masih banyak yang lainnya. Baik, terima kasih kepada Dela Sagita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 2020143561. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, manfaat sumber belajar. Menurut Rohani, manfaat sumber belajar antara lain meliputi: yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Kedua, dapat menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. Ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terpadu. 5. Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik dalam lingkungan mikro maupun makro. Keenam, dapat memberi informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatnya secara tepat. Yang ketujuh, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Orianda. Demikianlah tadi presentasi yang telah kami paparkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat menjadi wawasan dan motivasi kepada teman-teman semua. Kami memohon maaf apabila di dalam kami menyampaikan materi terdapat kekeliruan. Kepada Allah kami memohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.